gehaald. Maar goed, als 119e van de wereld is dat natuurlijk niet per se heel makkelijk en logisch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mau cerita sedikit soal pernyataan Alex Pastor yang menggegerkan satu Indonesia. Dia bilang target Indonesia ke Piala Dunia tidak logis dengan peringkat FIFA Indonesia yang berada di angka 119. Pala bapak engkau lah tak logis. Pelatih sebelumnya aja masih bisa menang lawan Arab Saudi dengan skor yang tidak semewah saat ini. Rambut kayak mie ayam aja belagak pula kau Astor. Menatap mata supporter setelah kalah saja kau dan geng Belandamu itu tak mampu. Bejat kali kau cari alasan kesana kemari. Mari kita hitung-hitungan secara logika. Indonesia yang tak logis atau mental kalian yang macam kerupuk ayam? Penasaran cemana biadabnya seorang Alex Pastor dan grup Belandanya? Mari kita bahas. Alex Pastor buka-bukaan soal terdepaknya gerbong Belanda dari kepelatihan timnas Indonesia setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Alex Pastor saat itu ditunjuk PSSI menjadi asisten pelatih timnas Indonesia, sementara PSSI menunjuk Patrick Kluivert di posisi pelatih kepala. Dan akhirnya sesuatu yang kita takutkan benar-benar terjadi. Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026 usai kalah dari Arab Saudi dan Irak di ronde keempat. Selain kalah, Patrick Kluivert gagal menurunkan taktik terbaik saat timnas Indonesia di ronde keempat. Eksperimen taktiknya di dua laga krusial harus dibayar mahal oleh mereka. Tapi yang bayar mahal si PSSI. Kalau gerbong Belanda mah untung besar. Kerja tak ada, tinggal di Belanda, habis gagal langsung pulang dan masih pula dapat pesangon. Inilah definisi dontol yang sesungguhnya, London. Usai gagal di ronde keempat, Patrick Kluivert beserta seluruh asistennya termasuk Alex Pastor kehilangan jabatannya dari timnas Indonesia. Tapi tiba-tiba saat diwawancarai stasiun televisi besar Belanda Ziggo Sport dalam acara Rondo, Alex Pastor berdalih bahwa timnas Indonesia wajar andai gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dirinya menuding peringkat FIFA sebagai biang kerok kegagalan merah putih lolos ke Piala Dunia. Baginya target lolos ke Piala Dunia tidak realistis bagi skuad Garuda. Selain itu, dirinya berdalih bahwa lawan punya kualitas lebih kuat dari merah putih di babak penentuan menuju Piala Dunia 2026. Inilah kalau kebanyakan minum air kencing kuda dicampur super tetra. Padahal dulu aku lebih respect pada Alex Pastor daripada Patrick si bintang laut. Tapi setelah dipecat banyak kali omongannya. Bukannya minta maaf malah keluar-keluar kesana kemari. Pengenlah ku tarik muncungnya lalu ku lakban pakai selotip JNT yang ada tulisannya jangan dibanting. Tapi jangannya ku coret. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Tentu pernyataan ini tak pernah disampaikan oleh Sintayong selama melatih timnas Indonesia. Sintayong tetap menunjukkan pernyataan bernada optimisme yang menjaga performa timnas Indonesia. Kalau terjadi di zaman Sintayong, sudah pasti Bung Tewel akan mendapatkan banyak kali undangan dari TV nasional. Dia akan berkata, oh tidak bisa ucapan seperti itu keluar dari mulut pelatih, sebab kita sudah akselerasi dengan para pemain keturunan. Lalu apa kerjanya kalau hanya bicara soal kalah kualitas? Cuma entah mengapa di era Patrick Kluivert imbang lawan Libanon pun tak ada yang suara. Lalu ada pula pandit yang lahir di Surabaya tapi merasa paling Belanda yang bilang era Patrick dapat 6 poin padahal dapatnya dari lawan Cina dan Bahrain di kandang sendiri dengan skuad mewah dan modal penalti. Dulu pun dia bilang Pastor ini ahli strategi di Belanda. Tai kucing, ternyata malah jadi ahli ngibul. Tim peringkat 119 dunia mencapai Piala Dunia bukanlah hal yang realistis, ujar Alex Pastor dilansir bolasport.com dari Football International. Itu tidak berhasil dan itu menjadi jelas dengan cepat. Di lapangan dan bersama staf kami mencoba menjelaskan apa yang diharapkan, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan tim-tim sekaliber ini. Proyek ini seharusnya berlangsung lebih lama daripada hanya mengejar Piala Dunia, ujarnya. Lebih lanjut, Pastor menekankan sekali bahwa peringkat timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia adalah sesuatu yang susah. Ketika sentimen menjadi sangat negatif setelah jeda, keputusan dibuat untuk mengakhirinya, kata Pastor. Kayak mana tak negatif, bukan hanya soal hasil yang sangat tidak bisa diterima, pemanggilan pemain tidak jelas, line up permainan buruk, taktikal tidak berjalan, dan attitude sebagai tim kepelatihan yang seolah lepas tanggung jawab sudah sangat jelas menampakkan kualitas yang konon tim kepelatihan terbaik itu ampas sekali. Gila lu, anjing lu, gila, ya, gila. Seperti yang saya pahami, rencana ini memiliki 3 bagian. Pertama, mencapai Piala Dunia yang sebagai tim peringkat 119 dunia tidaklah mudah dan logis. Kedua, Van den Boer dan Van Kempen akan segera membawa pemain lokal ke tim U23 dan U20. Ketiga, dalam jangka panjang untuk pengembangan pemain yang lebih kompetitif di negara dengan 280 juta penduduk. Nah, artinya sesuai pernyataan Pastor berikutnya, target Piala Dunia masuk dalam kontrak mereka. Jadi kalau ada pandit pengamat dan orang sok tahu lainnya yang bilang targetnya masih 2030 dan lain-lain, tidak masuk akal karena
karena kontraknya hanya sampai 2027. Enak betul ya kan, target tak tercapai, gaji full 2 tahun tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban, malah bikin konten. Apalagi si bintang laut sudah nonton anaknya yang main di UCL U19 sambil makan popcorn. Berapalah kira-kira biaya santet kalau dikirim ke luar negeri ya kan? Efek yang akan ditimbulkan satu, kayak orang linglung, diajak omong nggak nyambung. Untuk menjawab bualan dari Alex Pastor yang biasanya cuma ada saat lebaran ini, gampang kali. Ia bilang tak logis untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia. Asalkan kau tahu Astor, di era Sintayong kita bisa imbang lawan Arab Saudi di kandang mereka dan menang dengan skor 2-0 di kandang sendiri dengan sosok Marcelino yang bahkan tidak kalian panggil. Dan materi pemain timnas Indonesia saat ini sudah di-upgrade dengan pemain-pemain naturalisasi dan bahkan kita unggul dalam market value dari Arab Saudi dan Irak. Jadi peringkat FIFA sudah tidak bisa dipertimbangkan lagi. Tapi ngomong-ngomong soal peringkat FIFA, geng Belandamu itu juga membuat timnas Indonesia saat ini kembali berada di bawah timnas Malaysia. Susah-susah Sintayong membangun itu dari peringkat 175-an, kau hancurkan pula dengan 10 bulan. Cocoklah namamu Astor, dalamnya sama-sama kopong. Benci kali lah dengan tim kepelatihan terbaik ini. Datang bikin ribut, pulang pun tak ada pamit, ngoceh kesana kemari. Kalau kau punya kontol, harusnya datanglah ke Indonesia, minimal dievaluasi dan minta maaf. Bukan nyelonong pulang ke kampung halaman dengan hasil merampok uang dan harapan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, tim kepelatihan terbaik harusnya bukan megang tim nasional, tapi lebih cocok pegang terminal dan pelabuhan. Pesan yang bisa kita ambil adalah lakukan semua pekerjaanmu dengan sepenuh hati. Mungkin bisa kau dapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan mengorbankan integritas dan kepercayaan orang lain. Namun percayalah, hidup tidaklah sebangsat itu kawan. Berbanyak bersyukur atas apa yang telah kau dapatkan dengan cara lakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk apa yang kau kerjakan saat ini. Karena bisa jadi tiba saatnya kau tidak lagi bisa menikmati apa yang telah ada di hadapanmu saat ini. Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Ayat ke-7 surat Ibrahim itu. Aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.